Bab 1466 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bang! Suke mengangkat telapak tangannya dan menghadap ke langit. Seolah-olah seluruh langit berada di bawah kendalinya. Suara keras dan tumpul terdengar di kehampaan. Wajah semua orang yang hadir berubah. Orang ini baru saja melewati kesengsaraan, namun dia masih bisa memanggil kesengsaraan baru? Apakah tidak ada akhirnya? Berhenti, tunggu sebentar. Di saat yang sama, wanita berbaju hitam itu juga berteriak dengan wajah kaget. Dia menatap Suke dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan, aku bukan dari istana kekaisaran, dan aku tidak berada di sisi yang sama dengannya. Aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Aku di sini hanya untuk menonton kesenangan. Tonton kesenangannya. Oh, apakah menurutmu aku akan percaya alasanmu? Suke mencibir, telapak tangannya masih menghadap ke langit, memberi orang perasaan bahwa dia bisa memanggil kesengsaraan kapan saja. Perasaan inilah yang membuat wanita berbaju hitam itu tidak bisa tenang, dan dia buru-buru berdiri untuk menjelaskan. Dia benar-benar tidak berniat menyerang Suke, dan dia benar-benar ada di sini untuk menonton kesenangan itu. Bagaimana dia bisa rela diseret ke dalam kesengsaraan oleh peri Nixiang tanpa alasan? Ini adalah bencana kuno. Jika mereka terlibat, mereka tidak yakin bisa pergi hidup-hidup. Kamu akan percaya padaku. Aku dari Istana Iblis, dan dia dari Kuil Bulan Suci. Kami tidak pernah berhubungan baik, dan aku tidak tahu mengapa dia ingin membunuhmu. Jadi aku bisa, jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika Anda masih tidak percaya kepada saya, Anda dapat meminta peri Zixia di sebelah Anda, kata wanita berbaju hitam sambil menatap peri Zixia. Peri Zixia sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qiu Zili, perawan suci Istana Iblis, muncul bersama peri Nixiang, kata-kata Qiu Zili memang bisa dipercaya. Lagi pula, para praktisi benua awan surgawi juga tahu bahwa Istana Iblis dan Kuil Bulan Suci adalah musuh lama. Oh, jadi kamu bermusuhan dengannya? Suke mengangguk pada peri Zixia dan tiba-tiba menatap Qiu Zili sambil tersenyum. Ada pepatah lama bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, jadi bukankah kamu harus berada di pihak kami? Aku hanya menonton kesenangan, aku tidak bermaksud. Qiu Zili menggelengkan kepalanya. Tapi di tengah kata-katanya, Suke menyela, jika kamu tidak bergerak, sulit bagiku untuk mempercayaimu. Selain itu, aku tidak keberatan membunuh satu Celestial Prime lagi, bahkan jika kita tidak memiliki permusuhan, hehehe. Petik 2. Kamu. Mata Qiu Zili melebar karena marah. Ini jelas sebuah ancaman. Lupakan ancamannya, kamu masih cekikikan? Hehe adikmu. Suara mendesing. Pada saat yang sama, peri Nixiang, yang berada di sebelah Qiu Zili, tiba-tiba mundur selangkah, menjauhkan diri dari mereka. Wajahnya serius dan waspada, dan ada sedikit keraguan di matanya. Jelas, dia percaya bahwa Qiu Zili akan membuat pilihan dan harus mundur. Kalau tidak, jika Qiu Zili tiba-tiba menyerang, dia pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, niat membunuhnya mulai goyah. Meskipun benar dia ingin membunuh Suke, jika ini melibatkan nyawanya sendiri, masalah ini harus dipertimbangkan panjang lebar. Meskipun ujian surga yang dialami Suke bukanlah bencana kuno yang sebenarnya, itu tidak jauh dari kebenaran. Selain itu, begitu Suke melibatkan dia dan wanita berbaju hitam, dan mereka menjalani ujian surga bersama, ujian surga pasti akan merasakan kekuatan dari dua prime surgawi. Pada saat itu, bencana kuno yang turun kemungkinan besar adalah bencana kuno yang sebenarnya. Untuk membunuh Suke, dia harus melalui bencana kuno, dan dia bahkan mungkin harus menghadapi pengkhianatan Qiu Zili. Jika dia bergabung dengan Suke dan peri Zixia untuk menghadapinya, peluangnya untuk menang hampir nol, dan hidupnya akan dalam bahaya. Risiko ini terlalu besar. Qiu Zili, jika kamu membantuku, aku berjanji untuk tidak mengejar masalah kamu mencuri air suci lagi. Peri Nixiang berkata. Oh, aku tidak pernah takut kamu mengejarnya. Qiu Zili tertawa, dan pada saat yang sama memandang Suke dan bertanya, namamu Suke kan? Mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa dia sangat ingin membunuhmu? Mungkin aku akan sangat membantumu. Petik 2. Kamu tidak tahu alasannya. Suke terkejut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Tentu saja aku tidak tahu, tapi aku baru saja menebak beberapa alasannya. Itu pasti berhubungan dengan kakak perempuannya, peri Yuru.
Sejujurnya, aku juga sangat terkejut dengan hubungan kalian. Kamu benar-benar mengenal Peri Yuru, dan hubunganmu tampaknya luar biasa, jawab Kyuzili. Peri Yuru. Ketika Suke mendengar judul ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini adalah gelar Xiao Rou? Dia hanya tidak menyangka bahwa Xiao Rou akan memiliki status seperti itu di benua awan langit. Fakta bahwa dia bisa membuat Celestial Prime memanggilnya Peri Yuru sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan statusnya luar biasa. Karena itu, dia hidup dengan baik, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Ya, itu memang berhubungan dengan Peri Yuru. Suke mengangguk dan mengakui. Tentu saja, tapi kualifikasi dan kekuatanmu juga sangat luar biasa. Kenapa dia ingin membunuhmu? Kyuzili bertanya langsung. Inilah yang paling tidak bisa dia pahami. Jika Suke adalah orang dengan kualifikasi biasa dan tidak layak menjadi Peri Yuru, maka kuil bulan suci yang ingin membunuh Suke hampir tidak masuk akal. Tapi masalahnya adalah Suke telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, dan Peri Nishyang ingin membunuhnya lebih banyak lagi, yang membuatnya bingung. Tidak bisakah kamu melihat alasannya? Sejak awal, jawabannya tertulis di wajahku. Suke mengulurkan tangan dan menunjuk ke wajahnya. Aku tampan karena aku terlalu tampan, dan orang-orang iri padaku. Puff, Kyuzili masih menatap wajah Suke dengan ragu. Tetapi setelah mendengar bagian kedua dari kalimat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini sangat menarik dengan cara yang berbeda. Yah, karena ini alasannya, aku bisa membantumu. Kyuzili tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mengikuti kata-kata Suke dan menyetujui masalah ini. Dia sangat pintar dan tahu bahwa jika Suke tidak ingin mengatakannya, tidak akan ada jawaban tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Dia memilih untuk membantu Suke karena dia menganggap bahwa jika dia bergabung dengan Suke dan Peri Zixia untuk menangani Peri Nishyang, itu akan jauh lebih tidak berbahaya daripada berurusan dengan malapetaka kuno sendirian. Terlebih lagi, dia juga menyukai kekuatan Suke. Pada waktunya, pemuda ini akan memiliki masa depan tanpa batas. Sekarang ada kesempatan di depannya untuk berteman dengannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Baiklah, aku sangat mengagumimu. Suke tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kamu pergi dulu dan tangani dia. Aku pergi dulu, senyum di wajah Kyuzili sedikit menghilang. Itu benar, kamu pergi dulu, dan bila perlu, aku akan memanggil kesengsaraan surga untuk membantumu. Jangan menatapku dengan keraguan di matamu. Ini adalah taktik, dan tempat ini telah dikelilingi oleh orang-orang dari fraksi surga yang meledak. Silakan dan tangani dia. Fraksi surga yang meledak dapat menjamin keselamatanmu. Suke menyemangati dia. Kyuzili tanpa ekspresi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, itu sedikit tidak ramah. Jika mereka menyerang bersama, dia tentu saja tidak akan keberatan. Tapi sekarang, Suke ingin dia menyerang lebih dulu. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar ada yang salah dengan ini. Hei, apakah kamu tidak percaya padaku? Kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sini. Siapa di benua surga yang tidak tahu bahwa aku, Suke, selalu menepati janjiku? Siapa yang tidak tahu bahwa fraksi surga yang meledak adalah yang paling dapat dipercaya? Suke segera menatapnya. Saya bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan saudara Achilles itu benar. Budfest segera berteriak. Aku juga bisa membuktikannya. Nona muda, kamu bisa mempercayainya? Duan Jiude juga mengangguk. Namun, Kyuzili menoleh dan menatap Budfest dan Duan Jiude. Dalam sekejap, dia yakin kecurigaannya benar. Dia menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Dia memandang Suke dan berkata, saya selalu merasa bahwa Anda menjebak saya. Sekilas saya tahu bahwa mereka berdua bukanlah orang tua dan anjing yang baik, jadi saya harus mendengarkan kata-kata mereka. F***CK. F***CK. Budfest dan Duan Jiude mengutuk pada saat yang sama dan menatap Kyuzili. Apa maksudmu? Dewa ini dengan baik hati mengingatkanmu, beraninya kamu memfitnahku seperti ini? Keluarlah dan tanyakan, siapa di benua surga yang tidak tahu bahwa dewa ini jujur dan blak-blakan? Wajah Budfest penuh dengan kejengkelan. Ini terlalu berlebihan, moral dunia merosot dari hari ke hari, dan hati orang-orang tidak seperti dulu lagi. Aku sudah hidup begitu lama, dan aku belum pernah melihat orang seperti itu.
Duan Jiude juga jengkel. Namun, semua orang yang hadir memilih untuk tetap diam. Wajah tanpa ekspresi mereka sudah cukup untuk mengekspresikan pikiran batin mereka, yang bisa diringkas dalam satu kata penghinaan. Hati Qiu Zili sejelas cermin. Dia sudah lama mengetahui bahwa Suke, Budfest, dan Duan Jiude bukanlah orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan melihat mereka bertiga mengikat Dewa Narkoba ke tembok kota dan melemparkan kotoran ke arahnya. Bisakah orang yang melakukan hal jahat seperti itu disebut orang biasa? Kata-kata orang seperti itu harus didengarkan secara terbalik, dan tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya. Suke, pikirkan baik-baik. Jika kamu ingin bekerja sama denganku, aku tidak keberatan membantumu, tetapi kamu harus mengambil langkah pertama. Jika kamu tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama, maka aku bisa pergi dan tidak akan ikut campur dalam keluhan di antara kalian. Qiu Zili memandang Suke dan berkata sambil tersenyum. Sayang sekali, aku benar-benar tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama denganmu. Suke mengangkat bahu dan sedikit tersenyum. Cahaya dingin melintas di matanya. Tapi, kamu tidak bisa pergi bahkan jika kamu mau. Aku akan mengancammu sekarang. Jika kamu tidak melakukan sesuatu padanya, aku akan membiarkan kalian berdua menemaniku melalui kesengsaraan surga lainnya. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, telapak tangan Suke menghadap ke langit, tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya, dan ada kejutan lain di kehampaan. Berhenti, Qiu Zili segera berteriak. Wajah Peri Nishang juga berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Oh, jangan takut. Bagaimana bisa seorang peninggalan surgawi yang bermartabat diintimidasi oleh dewa yang merangkul segalanya seperti saya? Sebenarnya, saya berbohong kepada kalian. Saya sudah melampaui kesengsaraan surgawi. Bagaimana saya masih bisa memanggil kesengsaraan surgawi? Suke tersenyum jahat. Apalagi kali ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa memanggil kesengsaraan surgawi sama sekali. Dari awal hingga akhir, dia telah menggunakan kesengsaraan surgawi untuk mengintimidasi kedua wanita ini. Tapi sekarang, Peri Nishang dan Qiu Zili tidak bisa mempercayai kata-katanya. Apakah itu kebenaran atau kebohongan? Mereka tidak berani mempercayainya. Mereka tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Jika Suke mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa memanggil kesengsaraan surgawi, mereka tentu saja tidak akan mempercayainya. Namun, setelah menyaksikan Suke memaksa kesengsaraan surgawi kembali, mereka tidak bisa tidak ragu. Dia bahkan bisa memaksa kesengsaraan surgawi kembali. Jika dia ingin memanggil kesengsaraan surgawi lagi, mengapa itu tidak mungkin? Qiu Zili mengerutkan kening dan menggerakkan bibirnya. Dia sudah mentransmisikan suaranya ke Peri Nishang, Ling Nishang. Meskipun aku tidak tahu dendam macam apa yang kamu miliki dengannya, jangan libatkan aku. Masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Kamu telah melihat bakat orang ini. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Peri Nishang menjawab, wajahnya pucat. Tanpa bantuan Qiu Zili, dia tidak yakin bisa melawan Peri Zixia dan Suke pada saat yang sama, terutama kesengsaraan surgawi Suke. Itu masalah besar bagi istana kekaisaran Anda. Apa hubungannya dengan saya? Singkatnya, saya tidak dapat membantu Anda. Selain itu, orang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan saudari junior Anda. Jika saudari junior Anda mengetahui bahwa Anda membunuhnya, Qiu Zili tiba-tiba mencibir. Peri Nishang hanya bisa mengerutkan kening. Jika Qiu Zili benar-benar tidak membantu, maka dia hanya akan menderita kerugian besar jika dia terus membuang waktu. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Qiu Zili juga yang dia khawatirkan. Xiao Rou belum memulihkan ingatannya. Jika dia benar-benar menjadi seorang kaisar di masa depan, maka semuanya akan sulit dikatakan. Meskipun di permukaan dia melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, sebenarnya itu juga untuk masa depan istana kekaisaran. Jika dia benar-benar memulihkan ingatannya di masa depan, dia takut dia juga akan membencinya. Hari ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyingkirkan Suke dengan imbalan musuh besar di masa depan. Apakah itu sepadan? Hati Peri Nishang mulai goyah. Jika Suke dapat dengan mudah dibunuh, maka dia pasti tidak akan ragu, apalagi mempertimbangkan apakah Xiao Rou akan menyelesaikan akun dengannya di masa depan. Tapi sekarang, dalam situasi ini, dia harus ragu.
Nyatanya, dia setia pada kuil bulan suci dan istana kekaisaran. Semua yang dia lakukan adalah untuk istana kekaisaran. Pada saat ini, segala macam keraguan muncul di hatinya, bahkan hanya untuk menemukan alasan yang cukup bagi dirinya untuk mundur, untuk menghindari iblis di dalam hatinya. Jadi sekarang, beberapa alasan yang dia temukan sepertinya cukup baginya untuk mundur. Oke, ayo mundur bersama. Pada akhirnya, Peri Nixiang mengangguk dan menanggapi Qiu Zili melalui transmisi suara. Qiu Zili juga diam-diam menghela nafas lega. Jika Peri Nixiang keras kepala, maka dia pasti akan memilih untuk membantu Suke. Di matanya, Suke, dengan bantuan Heaven Tribulation dan Zixia Fiery, peluang menang Suke terlalu besar. Dia tidak punya alasan untuk membantu Peri Nixiang. Tentu saja, membunuh Peri Nixiang bukanlah hal yang baik untuknya. Lagi pula, semua orang di kuil bulan suci tahu bahwa Peri Nixiang mengejarnya. Jika dia mati seperti ini, kuil bulan suci pasti akan mengetahui bahwa dialah yang melakukannya. Pada saat itu akan membuat istana kekaisaran waspada, yang hanya akan membawa segala macam masalah ke istana iblis. Jadi sekarang Peri Nixiang setuju untuk mundur, itu adalah akhir terbaik untuk Qiu Zili. Tidak mungkin lebih baik bagi semua orang untuk pergi bersama dan menghindari korban. Bagaimana diskusinya? Apakah kamu siap untuk bergerak? Pada saat ini, Suke juga menatap Qiu Zili sambil tersenyum dan bertanya. Suke, aku sudah bicara dengannya. Masalah hari ini, anggap saja itu tidak terjadi. Jika kamu memiliki keluhan, mari kita bicarakan di masa depan. Tapi sekarang kita tidak ingin bertarung di sini. Selamat tinggal. Qiu Zili berkata dengan sungguh-sungguh dan menatap mata Peri Nixiang. Suara mendesing. Keduanya mundur pada saat yang sama, dan dalam sekejap, mereka mundur keluar kota Tianxia. Oh, kamu ingin melarikan diri setelah menyinggung fraksi surga yang meledak? Budfest, Duan Jiude, tangani mereka berdua untukku. Suke segera mencibir, meminta bantuan, dan hendak mengejar mereka. Peri Nixiang dan Qiu Zili secara alami mendengar teriakannya, dan wajah mereka langsung menjadi jelek. Ini terlalu menyedihkan. Dua Celestial Prime yang kuat, yang bahkan merupakan orang-orang terkemuka di Celestial Cloud Continent, sekarang sedang dikejar oleh Celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Jika berita ini tersebar, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Namun, karena mereka berdua telah memilih untuk mundur, mereka tidak berniat untuk terus berselisih dengan Suke. Lupakan saja, mari kita gunakan metode rahasia bersama untuk membangkitkan jimat ilahi itu dan kembali ke benua awan surgawi. Akun hari ini akan diselesaikan dengannya di masa depan. Qiu Zili melihat bahwa Suke benar-benar mengejar mereka, dan dia telah untuk melihat Peri Nixiang. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu bahwa membangkitkan jimat ilahi akan menghabiskan setidaknya 30% dari umur kita? Wajah Peri Nixiang berubah, dan dia menatap Qiu Zili dengan kaget. Qiu Zili mencibir. Oh, apakah menurutmu lebih berharga untuk tetap tinggal dan bertarung dengannya, atau kehilangan 30% dari umurmu? Dan jimat ilahimu, meskipun sangat berharga, jika kamu tidak menggunakannya sekarang, aku khawatir kamu akan menang, tidak dapat menggunakannya di masa depan. Ketika Peri Nixiang mendengar ini, dia menggertakkan giginya dengan keras. Pada akhirnya, dia menggerakkan pikirannya, mengeluarkan jimat hitam dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya ke depannya. POOF. Saat berikutnya, keduanya memukul dada mereka pada saat yang sama dan memuntahkan gumpalan darah, yang berubah menjadi 2 kabut darah dan ditaburkan di jimat hitam. Seluruh jimat hitam itu langsung berubah menjadi nyala api, membakar kehampaan dan melelehkan pintu di kehampaan. Suke, ingat, jika kamu berani melangkah ke benua awan surgawi di masa depan, aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baruku denganmu, kata Peri Nixiang, menatap Suke dengan dingin saat dia melangkah ke pintu di ruang kosong. Suke mengejarnya dan berteriak, sampah, jika kamu punya nyali, jangan lari. Lawan aku. Sosok Peri Nixiang melintas, dan dia terbang langsung ke kehampaan. Qiu Zili mengikuti dari belakang. Sebelum dia pergi, dia melirik Suke dan tiba-tiba tersenyum menawan. Ayolah, aku berharap bisa bertemu denganmu di benua awan langit suatu hari nanti. Jika kamu punya nyali, jangan lari, teriak Suke. Suara mendesing.
Kyuzili tidak bisa tinggal sama sekali, dan dia juga terbang langsung ke kehampaan. Kemudian, seluruh pintu dalam kehampaan tertutup dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya seukuran sebutir beras. Dengan sekejap, langit kembali ke tampilan aslinya. Mereka kabur. Suke mengejar mereka di tengah jalan dan berhenti. Ia terlihat kesal dan memukul dadanya. Namun nyatanya, dia tidak berniat untuk benar-benar mengejar mereka. Dia sengaja melambat di sepanjang jalan, agar kedua wanita itu berhasil melarikan diri. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa memanggil kesengsaraan surgawi. Selain itu, sistem masih dalam proses pemutakhiran. Terlepas dari trik ini, dia tidak bisa memikirkan harapan untuk menang melawan 2S di Celestial Primestage. Langkah kita terlalu lambat. Di saat yang sama, Budfest datang terlambat. Mereka berlari kencang. Kalau tidak, aku akan membunuh seorang Perdana Menteri hari ini. Duan Jiude juga berteriak dengan wajah mendominasi. Sayang sekali. Jika aku tahu, aku akan menggunakan segel komandan untuk memanggil jutaan anggota fraksi surga yang meledak untuk membunuh mereka. Budfest menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Penonton terdiam. Semua orang linglung dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Awalnya, mereka mengira akan ada pertempuran besar dan mereka akan menyaksikan S di Celestial Primestage yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada akhirnya, 2S di Celestial Primestage, dan mereka adalah S dari luar benua surga, benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan. Kuncinya adalah Budfest dan Duan Jiude masih terlihat menyesal. Sementara mereka berteriak-teriak, mereka sepertinya telah mengungkapkan berita yang luar biasa. Fraksi surga yang meledak sebenarnya memiliki jutaan anggota? Apakah mereka semua setan? Malam berangsur-angsur turun. Dengan mundurnya Perini Xiang dan Kyuzili, lelucon besar hari ini telah berakhir. Di bawah tatapan ketakutan dan kekaguman dari banyak orang, Suke dan rombongannya mengikuti Ji Wuyun kembali ke halaman belakang keluarga Ji. Namun, gerbang Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan sudah penuh dengan orang. Keluarga Ji dan keluarga lain dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap, bersama dengan pemimpin sekte mereka, dan bahkan leluhur panggung Raja Surgawi mereka, secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Ini adalah barisan Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya untuk menyambut Suke dan yang lainnya. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di luar kota. Pertempuran hari ini, reputasi Suke dan fraksi surga yang meledak sudah cukup untuk menghalangi kekuatan apapun di benua surga. Tidak ada yang mau menjadi musuh dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Ji Qinghan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu, dengan kepala tertunduk dan diam. Dia merasa sedikit menyesal dan tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa pria yang terlihat seperti dia hanya berada di tahap surgawi manusia akan menjadi sangat jahat dalam sekejap mata. Pertama, dia telah membunuh 10 raja surgawi, kemudian dia telah membunuh petir humanoid, kemudian dia memaksa langit untuk menarik tes surga, dan akhirnya dia mengejar dan membunuh 2S di tahap utama surgawi, membuat mereka takut untuk berbalik dan berlari jauh. Tak seorang pun di seluruh benua surga dapat melakukan hal-hal ini. Dan sekarang, semua hal ini terkonsentrasi pada Suke. Melihat Suke, yang menjadi pusat perhatian, Ji Qinghan menggelengkan kepalanya dengan getir. Orang-orang yang dulunya kagum padanya, tuan keluarga Ji, tuan dari keluarga lain dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap, pemimpin sekte yang tinggi dan perkasa, dan bahkan nenek moyang Raja Surgawi, siapa dia tidak memenuhi syarat untuk melihat, sekarang seperti bintang-bintang di sekitar bulan yang terang, begitu kecil. Cahaya bintang yang mereka pancarkan seperti bintang yang mengelilingi bulan, memicu kekuatan Suke. Kakak, kamu tidak harus seperti ini. Nyatanya, aku tidak menyangka kakak Su memiliki latar belakang seperti itu. Dia bahkan lebih hebat dari ayahnya. Ji Wuyun memperhatikan ekspresi Ji Qinghan dan menghiburnya, wajahnya penuh emosi. Ji Qinghan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Bahkan jika kamu mengetahuinya sebelumnya dan mengatakannya, aku tidak akan mempercayainya. Ji Qinghan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Bahkan jika aku mendengarnya sendiri, aku mungkin tidak akan mempercayainya. Hari itu, ditemani oleh berbagai petinggi dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan, Suke dan rombongannya berjalan-jalan di sekitar sekte tersebut.
Suke, Duan Jiude, dan Budfest semuanya memiliki postur yang sama, dengan tangan di belakang punggung, kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Mereka dikelilingi oleh semua orang di tengah, selalu menjaga posisi tengah. Seolah memeriksa orang-orang, mereka berjalan-jalan di sekitar sekte pagoda bayangan gelap. Saat melewati halaman belakang keluarga Ji, Suke membantu keluarga Ji demi Ji Wuyun. Setelah dia dengan sengaja menyebutkan cedera saudara laki-laki Ji Wuyun, Ji Wufeng, leluhur sekte pagoda bayangan kegelapan segera berjanji untuk mengeluarkan obat roh dan secara pribadi menyembuhkan Ji Wufeng. Karena leluhur sekte bersedia membantu, luka Ji Wufeng tidak lagi menjadi masalah. Karena itu, keluarga Ji menitikkan air mata syukur. Namun kenyataannya, ini juga semacam kesedihan. Mereka jelas orang-orang dari sekte yang sama, tetapi pada akhirnya, mereka harus menghadapi orang luar seperti Suke sebelum leluhur Raja Surgawi ini bersedia membantu. Suke melihat ini, tapi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Seperti kata pepatah, Anda tidak memukul orang yang tersenyum. Karena mereka telah memberinya wajah, dia tidak perlu peduli apakah sekte itu sedih atau tidak. Setelah berurusan dengan masalah kecil keluarga Ji ini, Suke juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari sekte pagoda bayangan kegelapan dan bersiap untuk pergi. Di satu sisi, dia sangat ingin bergegas kembali ke alam surgawi Ziwei untuk menyelesaikan akun dengan Akademi Istana Surga dan menyelamatkan Jiang Hongyan. Di sisi lain, dia tidak ingin tinggal di kota Tianxia lebih lama lagi. Dia tahu betul bahwa pada saat ini, Akademi Istana Surga dan Sekte Sage, serta beberapa raja surgawi dari kekuatan lain, pasti masih dalam perjalanan. Orang-orang itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di kota Tianxia. Begitu mereka tiba, mereka mungkin tidak percaya semua yang terjadi di kota Tianxia. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran. Suke sekarang hanyalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa memanggil kesengsaraan surgawi. Jika dia benar-benar bertemu dengan begitu banyak raja surgawi, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena itu, lebih baik pergi dulu. Jika dia sedikit lebih cepat, dia mungkin bisa memanfaatkan ketiadaan es Akademi Istana Surga dan Sekte Sage saat ini. Jadi, saat malam tiba, Suke dan rombongannya melangkah ke perangkat teleportasi di bawah ucapan selamat tinggal yang hangat dari Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan dan bergegas ke alam surgawi Ziwei. Itu juga pada hari yang sama ketika Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan menemukan bahwa ramuan obat dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah hilang di gudang harta karun utama. Pada akhirnya, keluarga besar bertanggung jawab atas kerugian besar. Ini adalah satu-satunya saat dalam sejarah Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan, dan itu juga merupakan pencurian terbesar. Sialan, ini pasti dilakukan oleh kombinasi jahat dari anjing, Suke, dan Suke. Salah satu leluhur Sekte Pagoda Bayangan Kegelapan dikutuk. Fraksi surga yang meledak tidak tahu malu. Leluhur paling senior menghentakkan kakinya dan memukuli dadanya, mengeluarkan raungan kesal. Namun, selain mengutuk, tidak ada yang menyebutkan penyelesaian dengan fraksi surga yang meledak. Masalah ini berangsur-angsur mereda dan dibiarkan tidak menentu. Beberapa hari kemudian, di alam surgawi Ziwei. Di aula pertemuan Sekte Sage, beberapa lelaki tua duduk dengan senyum di wajah mereka, bahagia dan harmonis. Mantan penatua Ming Qianchuan, kini telah menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Sage. Beberapa bulan yang lalu, Suke telah menyebabkan kekacauan di Sekte Sage dan membunuh setengah dari orang-orang di sekte tersebut. Selain itu, ketika pemimpin sekte dari Sekte Sage, Xiao Tianhen, telah membuka pintu leluhur, dia telah membuat marah para leluhur dan dibunuh di tempat. Ming Qianchuan beruntung dan telah ditunjuk sebagai pemimpin sekte baru oleh nenek moyang Sekte Sage. Meskipun ini hanya pilihan tergesa-gesa yang dibuat oleh para leluhur, Ming Qianchuan awalnya memiliki posisi yang luar biasa di Sekte Sage. Di satu sisi, itu karena kekuatan keluarga Ming, dan di sisi lain, itu karena dia memiliki seorang putra dengan Dewa Janin Tao. Jadi selama beberapa bulan terakhir, posisinya sebagai pemimpin sekte tidak hanya sangat stabil, tetapi dia juga mengalami banyak peristiwa bahagia. Selamat, pemimpin sekte Ming, ini kebahagiaan ganda. Dikatakan bahwa Heaven Palace Academy's Being of Heavenly Kismet, Jiang Hongyan,
akan keluar dari pengasingan hari ini. Tuan Muda Ming juga pergi ke sana dengan hadiah pertunangan. Heaven Palace Academy juga telah memberikan dukungan penuh untuk masalah ini. Pernikahan ini pasti akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Ada kabar baik lainnya. Dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Suke dan yang lainnya muncul di kota Tiansa. Nenek moyang Akademi Istana Surga dan sekte kami telah berangkat. Dikatakan bahwa nenek moyang klan petani ilahi dan Raja Surgawi dari pasukan lain juga telah tiba sebelumnya. Saya khawatir tidak lama lagi, akan ada berita bahwa Suke dan yang lainnya telah terbunuh. Petik 2. Pada saat itu, dengan kepala Suke dan yang lainnya menghidupkan suasana, pernikahan ini akan menjadi lebih hidup dan lebih bahagia. Oh, jika kita bisa menggambar ayah Suke, maka itu akan menjadi kebahagiaan 3 kali lipat. Banyak tetua dari Sekte Sage memberi selamat kepada Ming Qianchuan. Wajah Ming Qianchuan juga penuh dengan senyuman. Dia sangat gembira. Beberapa bulan terakhir ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Itu bisa dikatakan sebagai puncak hidupnya. Tatapannya menyapu banyak tetua di bawah, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mengangguk dan berkata, nasib Suke dan yang lainnya pasti akan mati, tetapi tidak cukup untuk bahagia. Mereka tidak memenuhi syarat. Sekarang, untuk Sekte Sage kita, satu-satunya acara yang membahagiakan adalah pernikahan antara makhluk ilahi janin Tao kita dan makhluk kismet surgawi dari Akademi Istana Surga. Hal ini menyangkut masa depan, jadi kita tidak boleh menundanya. Setelah putra saya memberikan hadiah pertunangan, kami harus segera mempersiapkan upacara pernikahan. Petik 2. Pemimpin Sekte Ming benar. Pemimpin Sekte Ming sangat bijaksana. Semua orang yang hadir menangkupkan tangan dengan hormat, wajah mereka penuh senyum. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang, Sekte Sage akan bangkit.